Polisi sebut 12 korban kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta Cikampek bukan sekeluarga. Berikut ulasannya. Polisi memastikan bahwa 12 korban kecelakaan maut di KM 58 Tol Jakarta Cikampek pada Senin, tanggal 8 April tahun 2024 pagi bukan berasal dari satu keluarga. Hal itu diketahui berdasarkan 2 jenazah korban yang telah teridentifikasi. Diketahui, kecelakaan tersebut menewaskan 12 orang yang berada di dalam mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B1635 BKT. Mobil tersebut diduga kendaraan sewaan. Kalau lihatnya ada korban berasal dari Ciamis, Bogor, bukan satu keluarga, ucap Kepala Korps Lalu Lintas Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan kepada wartawan, Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Sejauh ini, kata Aan, sudah ada pihak keluarga yang mengaku kerabat dari korban kecelakaan maut tersebut setelah dievakuasi ke RSUD Karawang, Jawa Barat untuk dilakukan autopsi. Kalau tadi yang terkonfirmasi itu kan 9 ya, tinggal 3 yang belum terkonfirmasi, ujar Aan. Namun demikian, masih diperlukan tahap pencocokan antara pihak keluarga dengan korban. Sebab saat ini seluruh jenazah tengah dilakukan identifikasi terlebih dahulu oleh petugas gabungan. Hal ini mengingat kondisi jenazah korban yang hampir tidak bisa dikenali akibat luka bakar cukup parah. Karena itu jenazah tersebut diidentifikasi dengan pemeriksaan post-mortem dan ante-mortem. Itu tinggal mencocokkan antara an-mortem, ciri-ciri sebelum kejadian setelah itu kalau perlu diambil DNA dengan post-mortem itu diambil DNA, kalau enggak perlu kalau ante-mortem sudah cukup datanya, itu bisa dikembalikan jenazah ke keluarganya, ucap Kakorlantas Polri. Dilaksanakan oleh kepolisian khususnya, dan juga dibantu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan. Kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal. Kondisi lukanya cukup berat, sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah post-mortem. Dari 12 jenazah, terdiri dari 7 laki-laki dan 5 wanita, saat ini semuanya sedang dalam proses post-mortem untuk mengambil jaringan tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat, dan tadi juga diinformasikan ada dua KTP yang didapatkan, yang kemudian dikenali identitas, dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga. Polisi usut asal-muasal mobil Grand Max. Asal-muasal mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B1635 BKT yang terlibat kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek KM 58 pada Senin tanggal 8 April tahun 2024 pagi tadi masih menjadi misteri. Kendaraan yang rusak parah dan hangus terbakar itu diduga adalah mobil sewaan. Saat ini, kepolisian masih mencari tahu asal-muasal kendaraan yang diduga menjadi awal mula terjadinya kecelakaan beruntun di KM 58 Tol Jakarta Cikampek. Apalagi pemilik rumah yang alamatnya tercatat dalam STNK kendaraan tersebut mengaku bukan pemilik mobil Grand Max yang dimaksud. Kita akan lihat dari nomor rangka mesin dari basic kendaraan ini nanti bisa ketahuan punya siapa, ucap Kakorlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan di Pos Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek, Jawa Barat, Senin tanggal 8 April tahun 2024. Dalam penyelidikan sementara, kepolisian mendapatkan sebuah STNK mobil Grand Max itu tercantum atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma yang merupakan warga Utan Kaya Utara, Jakarta Timur. Namun nyatanya, nama tersebut tidak sesuai dengan alamat aslinya. Aan menduga bahwa mobil itu sebelumnya dijual dan sudah dibalik nama. Ya, beberapa ada kemungkinan di nomor rangka kita cek di database kita nanti tahu punya siapa, ucap Kakorlantas Polri. Pemilik alamat rumah bingung. Sebelumnya,
Tim Merdeka.com sempat menelusuri alamat pemilik mobil tersebut sebagaimana tercantum dalam STNK. Hanya saja orang yang tinggal di rumah tersebut mengaku tidak tahu apa-apa. Irdela Sabrina Aprilia, anak dari Setiawan Budi Dharma, menegaskan bahwa tidak ada nama Yanti di dalam keluarganya tersebut. Bahkan, ia ingin agar petugas kepolisian melakukan tes DNA untuk mengetahui secara pasti korban kecelakaan maut tersebut. Apalagi, ia dan ayahnya yakni Setiawan Budi Dharma yang tinggal sejak 2011 ini bingung kenapa ada orang atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma dengan alamat tinggal yang sama dengan rumahnya. Terlebih, ia tidak mengenal sama sekali sosok Yanti. Bukan alamat sini, bukan ini, saya cuma kasih saran ke polisi, tolong polisi selidiki identitas, tes DNA korban kecelakaan itu. Siapa tahu saja, keluarganya atau gimana gitu bisa dideteksi, siapa jati diri identitas mayat korban kecelakaan itu, ucapnya. Diduga mobil sewaan sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa mobil Grand Max yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di tol Jakarta Cikampek KM 58 diduga merupakan kendaraan sewaan. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari pihak yang mengaku dari keluarga korban kecelakaan. Informasinya dari keluarga korban memberikan bahwa memang mereka ada memesan travel untuk menjemput mereka, ucap Kapolri di RSUD Karawang, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Saat ini, kata Sigit, kepolisian tengah mendalami asal-muasal kendaraan Grand Max dengan nopol B1635BKT. Sebab sejauh ini, identitas dari mobil Grand Max tersebut milik Yanti Setiawan Budi Dharma dengan alamat Jalan Duren nomor 16 RT 003 009 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Sempat diinformasikan ke keluarga dan ini masih kita dalami, kata Sigit. Dilaksanakan oleh kepolisian khususnya, dan juga dibantu dengan TNI, dengan pemerintah daerah, dengan rekan-rekan dari kita sedang melakukan upaya untuk mendapatkan ciri-ciri dari korban yang meninggal, karena memang kondisi lukanya cukup berat, sehingga tentunya perlu dilakukan langkah-langkah postmortem. Dan dari 12 jenazah, dari 7 laki-laki dan 5 wanita, saat ini semuanya sedang dalam proses postmortem untuk mengambil jaringan tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat, dan tadi juga diinformasikan ada dua KTP yang didapatkan, yang kemudian dikenali identitas, dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga. Ada yang satu berasal dari Ciamis. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Official.